Andrew berdiri terpaku di tempatnya, menyaksikan punggung Helena yang perlahan menjauh. Ia ingin berlari mengejarnya, ingin menjelaskan semuanya, tapi tubuhnya terasa kaku. Sementara itu, Helena berjalan keluar dari ballroom dengan langkah cepat. Dadanya terasa sesak, pikirannya kacau. Jadi, selama ini Andrew berbohong. Ia mengira Andrew sama seperti dirinya, hidup dengan usaha dan kerja keras. Tapi ternyata pria itu bukanlah seorang karyawan biasa. Ia adalah pewaris kekayaan yang luar biasa. Dan yang paling menyakitkan, Andrew tidak pernah memberitahunya. Helena menahan air matanya saat mencapai taman hotel. Ia butuh udara. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Namun, suara langkah kaki yang familiar membuatnya menoleh. Andrew berdiri di sana dengan ekspresi penuh penyesalan. Helena menatapnya dengan mata penuh luka. Kenapa kamu gak pernah bilang? Andrew menghela nafas panjang. Aku takut. Tapi kenapa? Helena menggeleng. Kenapa kamu harus menyembunyikan siapa dirimu? Andrew menatapnya dalam, lalu menjawab lirih. Karena aku ingin tahu, apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku tanpa melihat hartaku? Helena terdiam. Andrew melangkah mendekat. Aku tahu aku salah karena tidak jujur. Tapi perasaanku ke kamu itu nyata, Helena. Aku gak pernah berpura-pura tentang itu. Helena ingin percaya, tapi hatinya masih terlalu sakit. Kamu pikir kejujuran itu gak penting? Suara Helena bergetar. Aku gak peduli dengan uang atau statusmu, Andrew. Aku cuma peduli sama kamu. Tapi bagaimana aku bisa percaya lagi kalau sejak awal kamu sudah membohongi aku? Andrew menunduk, tidak bisa membantahnya. Helena menarik nafas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Aku butuh waktu. Andrew menatapnya penuh harap. Jadi, kamu belum memutuskan untuk pergi? Helena mengalihkan pandangannya. Aku gak tahu. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Andrew hanya bisa menatapnya, merasakan hatinya semakin hancur. Ia sudah kehilangan kepercayaannya. Dan mungkin ia juga akan kehilangan cintanya. Sejak malam itu, hubungan Andrew dan Helena berubah drastis. Helena mulai menjaga jarak. Ia masih bersikap profesional di kantor, tapi sikap hangatnya menghilang. Tidak ada lagi obrolan santai di sela-sela pekerjaan. Tidak ada lagi tawa yang biasa mereka bagi. Andrew merasakan itu dengan jelas. Setiap kali ia mencoba mendekati Helena, gadis itu selalu menemukan alasan untuk menghindar. Rasanya ia seperti sedang dihukum, dan ia tahu bahwa ia pantas mendapatkannya. Namun itu tidak membuatnya menyerah. Suatu sore, Andrew menunggu Helena di depan kantor. Saat gadis itu keluar, ia segera menghampiri. Helena, bisakah kita bicara? Tanyanya pelan. Helena menatapnya dengan tatapan datar. Aku sibuk, Andrew. Andrew tidak menyerah. Aku cuma butuh beberapa menit. Tolong. Helena menghela nafas, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi cepat. Mereka berjalan ke sebuah taman kecil di dekat kantor. Andrew berusaha mencari kata-kata yang tepat, tapi akhirnya ia hanya berkata, aku merindukan kita. Helena menatapnya tanpa ekspresi.
kita. Andrew menelan ludah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakiti kamu karena tidak jujur. Tapi aku benar-benar ingin memperbaikinya. Helena menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Andrew? Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu anak seorang pengusaha besar, tapi karena kamu tidak mempercayaiku." Andrew terdiam. Kalau saja dari awal kamu jujur, aku pasti tetap melihatmu sebagai Andrew yang aku kenal. Aku tidak peduli siapa keluargamu atau seberapa banyak uang yang kamu punya. Tapi kamu memilih untuk menyembunyikan semuanya. Andrew mencoba mendekat. Helena, aku tidak ingin kehilanganmu. Helena tersenyum pahit. Tapi kamu sudah kehilangan kepercayaanku. Lalu ia berbalik, meninggalkan Andrew yang hanya bisa berdiri di sana, menatap kepergiannya dengan perasaan hampa. Dan saat itu Andrew menyadari sesuatu. Cinta sejati bukan hanya tentang menemukan seseorang yang mencintai tanpa melihat harta, tapi juga tentang mempercayai bahwa orang itu akan menerimamu apa adanya. Dan ia telah gagal melakukan itu.